Ya, silakan Pak Ustadz Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba Radina billahi rabban Alhamdulillahi robba. wa bil islami dina wabil Islami dini Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana na'inna fita warzuqna fahman wasi'an. Warzuqna warzuqna fahman. wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. ilhamal malaikatil malaikatil muqarrabin Natika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. rahimin. Nah, ada kesulitan di latihannya? Ada kesulitan? Nggak ada kan? ada aja. Ada aja Pak. Diisi sih Ya. udah Pak, tapi nggak tahu nih betul apa belum kan? Belum setor kan? Aku belum Pak, Oh iya. masih kurang satu lagi belum setor saya. Ya, ya, oke. Nggak apa-apa. Kalau ini eh, di bagian ini nggak ada masalah kan? Eh, mungkin di nomor 3 fakula itu lamnya panjang. Di nomor 3 ini, Ya. Ya. ya, jadi panjang itu alif. Alifnya itu adalah alif tasniah. Alif Iya. tasniah itu termasuk isim dhamir baris muttasil. Ya, fakula. Kemudian ada la'alla. La'alla itu adalah harf. Dia termasuk saudara dari inna. Ya, karena inna itu harf, maka semuanya menjadi harf juga. Ya, tergantung ini ya, tergantung pimpinannya. Pimpinannya harf, semuanya anak buahnya juga. Sebagaimana juga kana, kalau kana itu fi'il madhi, maka semua anak buahnya yang dicantumkan kana, soro, laisa, azwaha, amsa, wa nabata, itu semuanya juga termasuk fi'il madhi. Baik, jadi ini nggak ada masalah. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian berikutnya apa namanya? Ini masih sama. Jadi kita merubah isim mufrad, tasniah dan jamak, tapi lagi mudhof kan gitu kan, sebagaimana biasa. Rumusnya adalah kalau mudhof itu tidak boleh ada tanwin, juga tidak boleh Tidak ada boleh ta. ada al. Kalau di Mudah atasnya belajar. ya, kalau mudhof ilainya pasti jar. Untuk mudhofnya, jadi ini fokus pada mudhofnya sebenarnya. Kenapa? Karena mudhof itu terkena peraturan tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Nah, masalahnya adalah kalau pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar itu kan ada nunnya. Nah, nunnya itu adalah sebagai pengganti dari tanwin. Sehingga bila isim tasniyah dan jamak mudzakkar itu dimudhofkan, maka wajib membuang nunnya. Itu aja sebenarnya. Titik fokus pada lembaran atau bagian yang ini. Cuman satu catatan mungkin barangkali pada pemberian harokat kasroh pada ya ketika tasniyah ya. Itu adalah karena murni agar bisa dibaca ketika terdapat dua huruf mati ya. Karena huruf mati ketemu mati itu nggak bisa dibaca, maka harus mendatangkan harokat bantuan yakni kasroh. Kecuali beberapa tempat yang tidak menggunakan kasroh, tapi secara kaidah umumnya kalau mati ketemu mati itu harus diperbantukan kasroh. Kecuali ada dua hal. Yang pertama ada pada min. Min itu tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah, yaitu seperti minal masjid. Nah, kemudian yang kedua adalah dhamir jamak mudzakkar yang ada mimnya. Hum, antum, kum, nah kayak gitu-gitu.
Itu kalau nyambung menggunakan dhamma. Itu Dhamma. saja catatan. Oke, berikutnya untuk pola-pola ini sebenarnya nggak ada masalah juga. Tinggal teliti, misalkan hurufnya apa, jangan jangan belok kemana, itu aja sebenarnya. Kadang-kadang Dan kerjakan yang sebelumnya. terus, jadi ini ada apa namanya? Di samping kita harus betul-betul rumus itu di luar kepala ya, di luar kepala. Jadi kalau misalkan menemukan kasus ketika kita baca teks Arab atau baca Quran, misalkan kita tidak harus kemudian eh, menyanding rumus terus, kertas terus itu kita kita sanding. Jadi rumus-rumus itu sudah harus ada di kepala sehingga langsung eksekusi kalau ketemu masalah ketika kita baca. Nah, jadi sebenarnya ini tinggal membiasakan. Pertama pada huruf dasarnya, huruf aslinya itu jangan sampai hilang kecuali kalau dia huruf ilah ya. Kecuali dia kalau huruf ilah alif waw ya itu. Tapi selama dia huruf sahih dan selama tidak ada kaidah yang harus merubah seperti kaidah 17, 16, 18 misalkan tak diganti to, tak diganti dal dan seterusnya, ya dia akan tetap hurufnya tetap ada kalau apa namanya kalau tidak ada kaidah-kaidah yang merubahnya. Kemudian pada harokat, kalau sukun ya sukun, fathah ya fathah, kasroh ya kasroh. Jadi nggak bisa ketukar-tukar ya. Jadi kan nanti akan kalau ketukar harokatnya, bunyinya akan berubah. Kita ingat bahwa bahasa Arab itu adalah lebih lebih apa ya? Lebih pada bunyi sebenarnya. Kalau bahasa tulis itu agak lambat bahasa Arab. Makanya orang Arab sendiri itu nggak butuh harokat mereka. Mereka itu hanya butuh bentuk dan bunyi. Tapi kalau tanda baca itu mereka nggak perlu. Karena begitu mereka melihat bentuk itu sudah langsung bunyi. Jadi tidak terlalu memerlukan tanda bunyi. Karena mereka sudah bisa bunyi sendiri ketika melihat bentuk. Artinya ketika kita menulisnya berbeda, mestinya ada alif kok nggak ada alif. Atau sebaliknya, mestinya nggak ada alif kok diadakan alif itu nanti akan bunyinya berbeda. Ketika bunyi berbeda, maka itu pun makna akan berubah. Tuh. Jadi kalau memang ada tasdidnya harus ada tasdidnya. Jadi kalau misalkan kalau ada tasdid kok nggak ada tasdidnya ya salah. Karena tidak ada huruf yang ganda di situ. Eh, Oke, jadi ini fokusnya di ketelitian sebenarnya. Kemudian di bagian yang ini ya. Kalau yang ini juga mirip sama, cuman titik fokusnya pada domir yang posisinya sebagai fa'il. Jadi di dalam bab ini kita fokus pada domir sebagai fa'il, di mana domir sebagai fa'il itu ada dua, bisa domirnya itu baris, kelihatan, bisa domirnya itu mustatir, tersimpan, tersembunyi ya. Terus harus kita ingat kalau pada fi'il madhi, yang tersimpan itu, yang tersembunyi itu hanya ada pada dua tempat, yaitu huwa dan hiya. Dia laki-laki dan dia perempuan. Perempuan. Selebihnya Perempuan. itu, ya, selebihnya itu pasti domirnya kelihatan. Domirnya itu pasti kalau nggak alif, apalagi wawu atau natati itu kayak gitu. Jadi fi'il madhi itu hampir dari 14 kolom ini yang tidak kelihatan cuma dua. Jadi 12 kelihatan domirnya ada di belakang itu. Kalau kita menggunakan file domir, itu pasti kelihatan di 12 kolom. Sisanya, yang dua kolom itu nggak kelihatan. Tersimpan, yaitu huwa, dia laki-laki, dan dia Ya. perempuan. Itu fi'il madhi ya. Kemudian untuk fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari lebih banyak. Fi'il mudhari ini, kalau untuk domir, ketika menjadi fa'il, maka yang tersembunyi itu ada 5. Ya, kalau ya yang tersembunyi ada 5, huwa, hiya, anta, ana, Ya. nahnu. Nah, Jadi ya paling banyak itu di apa namanya di fi'il mudhari karena dia lima-limanya. Jadi domir mustatir, domir yang berpotensi tersembunyi itu ada 5 dan lima-limanya itu ada di fi'il mudhari. Lima-limanya ada di fi'il mudhari. Itu huwa, dia laki-laki, iya. kemudian dia Iya. perempuan, anta, kamu laki-laki, Nah, kemudian ana, saya, nah, dan kami. nah, Nahnu. Nah, nah. itu kalau fi'il mudhari itu 5.
lima-limanya ada di dalam fi'il. Kemudian untuk fi'il amar, di mana fi'il amar itu sebenarnya hanya ada 6 kolom aja ya. Iya. Karena fi'il mudhari itu hanya untuk orang kedua. Sebenarnya kalau ditanya begini ya, perintah itu apakah harus untuk orang kedua? Perintah ya, saya tidak mengatakan fi'il amar. Perintah itu apakah harus untuk orang kedua? Enggak juga ya. Enggak, Hah? bisa Enggak. untuk orang ketiga. Iya, Ya, kamu bisa untuk bersihkan, orang ketiga. Dia. kalian bersihkan, kamu Nah, bersihkan, itu orang kedua. Itu orang kalian kedua. bersihkan gitu Orang kan. ketiga. Orang ketiga, dia, Dia, mereka, hendak. Ya, kalau kalau kamu kan bersihkan, gitu kan kamu. dia bersihkan. Nah, tapi kalau orangnya nggak ada gimana? Kalau orangnya nggak ada gimana? Dia, Hendaklah dia membersihkan. Jadi ya, kayak gini lah, kayak titip pesan ya. Pesan ya, nanti itu tolong si Anu itu suruh ini ya, kayak gitu ya. Jadi memerintahkan tapi tidak langsung. Nah, jadi kalau kita bilang fi'il amar itu pasti hanya ada orang kedua saja. Tapi kalau kita misalkan perintah amar ya, amar bukan fi'il amar. Kalau fi'il amar hanya ada 6 ini. Tapi kalau amar perintah itu bisa berapa? 12. Ditambah 6 lagi yaitu untuk orang ke berapa? Orang ketiga. Caranya bagaimana? Karena fi'il amarnya nggak ada. Ya, fi'il amarnya itu nggak ada. Jadi harus meminjam fi'il mudhari ditambah lam amar. Tahu maksudnya? Belum. tidak Pak, Belum. Oke. belum. Ini dulu yang menjazmkan fi'il mudhari ya. Yang menjazmkan fi'il mudhari. Oke, kelihatan ya? Coba ini. Yang menjazmkan fi'il mudhari. Sudah? Kelihatan? Kelihatan. Oke, yang menjazmkan fi'il mudhari itu ini nomor 3 ini. Li. Bisa li, ini namanya lam amar. Lam Namanya ini namanya lam amar. amar. Nah, jadi lam amar itu adalah perintah, tetapi bukan untuk orang kedua. Orangnya nggak ada di depan kita, itu tidak ada. Tapi kita perintahkan dia. Nah, itu harus pakai lam amar. Harus meminjam fi'il mudhari, tapi dikasih lam amar. Nah, lam amar itu bisa seperti lam ta'lil bentuknya. Bisa pakai li. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu seringkali diawali oleh wa atau fa. Misalkan fal yatawakkal. Nah, itu lamnya mati. Jadi kalau ada wal yatawakkal, fal yatawakkal, wal yatalattaf. Nah, itu lamnya adalah lam amar. Lama. Nah, jadi gini, saya tulis manual ya. Saya ulang, kalau fi'il amar hanya untuk orang keberapa? Orang kedua, Hanya Orang orang kedua. Itu kalau kita bilangnya fi'il amar. Ya. Ya. Tapi kalau amar, perintah, itu bisa untuk orang ketiga. Ketiga. Oke, sekarang gini. Eh, kalau fi'il amar, kalau fi'il amar ya, Ya. bukalah ya, bukalah, iftah. Saya bilang. Ya, iftah. Ini yang diperintah siapa? iftah Orang dia, kedua. Dia. Kamu, kan, kamu kamu, laki-laki. Kalau kamu perempuan, kamu berdua, iftaha, Iftahani. iftah, nggak ada nih. Iftaha Iftah. madi ya. Kalau kalian, iftahu, Tahu. oke, jadi memang fi'il amar itu hanya untuk orang kedua. kedua, Wah. Nah, oke, kalau perempuan gimana? iftahi, Iftah. Oke, iftahi. Iftahi.
Iftahi. Kalau kalian berdua perempuan, Iftaha. Iftaha. oke. Kalau kalian perempuan, Iftahina. Iftah. Iftahna. Iftah. oke. Iftahna. Iftahna. Iftah. Kemudian kalau pengen untuk orang ke berapa? 3 ya. 3. Kita minjem fi'il mudhari. Dia Oh. laki-laki. Ini dulu. Yaftahu. Mereka berdua laki-laki ya. Yaftahani. Kita pinjam dulu. Yaftahani. Kalau mereka Yaftahuna. Tahuna. yaftahuna. Kemudian dia perempuan. Taftahin. Dia taftahu. Iftahi. Taftahu. Iya, taftahu. Kalau dia berdua perempuan. Yaftahani. Han. Taftahu. Taha. Kalau mereka perempuan. Yaftah. Nah. Nah. Yaftah. Nah. Oke, ini kita kasih batas ya. Jadi kalau ini namanya amar menggunakan fi'il amar. Amr menggunakan fi'il amr. Ya, perintah menggunakan fi'il amar ya. Jadi amar kan perintah. Ya. Perintah menggunakan fi'il amar. Karena fi'il amar itu cuma ada 6. Ya. Hanya untuk orang kedua saja. Tapi perintah itu juga bisa untuk orang kedua. Saya ulang. Untuk orang ketiga. Betul. Untuk orang ketiga, Mas. Jadi amar yang menggunakan fi'il amar hanya untuk orang kedua. Tapi ada nggak perintah untuk orang ketiga? Ada. Tapi ada nggak fi'il amarnya untuk orang ketiga? Tidak ada. Tidak ada. Jadi harus minjam fi'il mudhari dikasih lam amar. Lam amar itu li. Lam amar itu gini, li. Tapi di sininya lam amar itu tugasnya menjazmkan. Jadi liyaftah. Ya. Terus ini juga kasih li. Jadi ini gimana bunyinya? Liyaftahan. Liyaftaha membuang nun. Af'alul khamsah. Yaftaha. Ingat ya. Ini ada fi'il mudhari sahih akhir kalau jazm pakai sukun, kalau af'alul khamsah menggunakan wawunya membuang nun. Oke. Sekarang ini yaftahuna dikasih lam amar jadi Yaftahu. Oke. Li dikasih taftahu dikasih li menjadi li Iftah. taftah. Enggak usah hu. Taftah sukun. Jazm. Oh ya, yaftah. Sekarang li taftahani dikasih li menjadi Yaftaha. membuang non. Oke. Sekarang yaftahna dikasih li menjadi Yaftah. ya sudah nggak ada perubahan di yaftahna. Nah, tetap. Iya, karena memang dia mabni sukun kan karena sudah ada nun niswa. Yaftahna. Nah, ini perintah menggunakan fi'il mudhari ditambah lam amar. Jadi kalau kita misalkan fi'il amar itu hanya untuk ke orang keberapa? Orang kedua. Tapi apakah amar harus untuk orang kedua? Tidak. Bisa juga untuk orang ketiga, tetapi tidak ada fi'il amarnya. Caranya menggunakan fi'il mudhari, meminjam fi'il mudhari, tapi menggunakan lam amar. Tapi lam amar tuh jarang pakai li ya. Kalau sendirian aja pakai li. Tapi kalau di dalam kalimat itu biasanya pakai wa. Jadi gini tulisan wa atau fa. Jadi kalau ada yang wawunya istiqnaf atau apa namanya atau fa istiqnaf atau itu biasanya wal yaftah. Di dalam Al-Quran tuh kalau nggak wa fa biasa. Ya itu namanya lamnya lam amar. Lam yang sukun itu namanya lam amar. Lamul amri. Tugasnya, pengaruhnya adalah menjazmkan fi'il mudhari. Sampai di sini bisa dipaham? Insya Allah, Pak.
Itu lam amar ya. Jadi perintah itu kalau kita perintah menggunakan fi'il amar terbatas hanya untuk orang kedua. Tapi kalau amar tidak terpaku pada fi'il amar, maka ada juga untuk orang ketiga. Maka pertanyaan gini, katanya perintah itu hanya untuk orang Untuk orang kedua. amar yang menggunakan fi'il amar. Itu hanya untuk orang kedua. Tapi kalau untuk orang ketiga itu ada, tapi jangan menggunakan fi'il amar kan. Memang tidak ada, tidak disediakan. Lantas pakai apa caranya? Kita meminjam fi'il mudhari tapi ditambahi lam amar. Minjam Bu boleh ditambahi ya. Ya, dan lam amar itu adalah menjazmkan. Nah, tentu saja kalau kita bicara menjazmkan, ya pasti nanti fi'il mudhari'nya jazm dengan cirinya masing-masing. Kalau sahih akhir ya dengan menggunakan sukun, kalau afal khamsah ya harus membuang nun, hadfun nun. Jelas atau belum? Maksudnya kalau di sini kayak gitu tuh berarti dia masih tetap fi'il mudhari ya Pak ya? Tetap, tetap. Tetap. Jadi kalau di Arab nih ya, nih wal yaftah. Kalau memang bacanya wal yaftah, nanti lamnya harf ya, lamul amr gitu, lamul amar mabni sukun kalau bentuknya wal, tapi kalau bentuknya li ya nah, mabninya mabni kasroh. Nah nanti Tetap yaftah harusnya. ya, yaftah ini fi'il mudhari sahih akhir jazm karena dijazmkan oleh lam amar, tanda jazmnya sukun. Nah kalau yaftaha ya fi'il mudhari afal khamsah dijazmkan oleh lam amar, tanda jazmnya membuang nun. Yaftahu ini juga fi'il mudhari afal khamsah dijazmkan oleh lam amar, lam amar. tanda jazmnya membuang nun. Membuang. Membuang nun. Nah, litaftah fi'il mudhari jazm, tanda jazmnya sukun karena sahih akhir ya, dijazmkan oleh lam amar. Lam amar. Taftaha fi'il mudhari'nya afal khamsah, dia mu'rab dan jazm. Kenapa jazm? Karena dijazmkan oleh lam amar, tanda jazmnya membuang nun. Membuang nun. Nah, kalau ini unik ini. Yaftahna fi'il mudhari mabni sukun karena nun niswah, mahal jazm karena dijazmkan. Nah, gitu. Beda sendiri karena ada nun niswah. Nun niswah itu memang memabnikan fi'il mudhari. Jadi membahasakannya untuk yang non niswah ini mereka perempuan fi'il mudhari mabni sukun karena non niswahnya tapi mahal jazm mabni sukun mahal jazm ya. Jadi artinya jazm itu tidak harus identik dengan sukun. Yaftahna fi'il mudhari mabni sukun karena ada non niswah itu mahal jazm karena dijazmkan oleh lam amar. Gimana? Jelas? Sudah jelas atau belum? Iya. Oke. Ya pokoknya begitu. Nah nanti kalau memang ini sudah paham, nanti latihannya akan ditambah. Jadi untuk kolom fi'il amarnya enggak Jadi nunya tetap ya Pak. Jadi nunya tetap hanya dibikin mahal jazm. Alasan enggak tetap apa? Orang dia fa'ilnya. Ya ini kan sama, kedudukannya sama seperti ini. Alif ini fa'il kan? Iya. Wawu ini fa'il kan? Iya. Ini alif fa'il juga. Fa'il juga. Ini nun ini fa'il. Ya. Namanya nun niswah. Nun niswah. Tidak ada alasan untuk membuang dia. Orang dia dhamir, bukan tambahan, bukan apa-apa. Jadi, terus fi'il mudhari itu kan tadinya adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab kan gitu. Ya. Tetapi fi'il mudhari itu terbuka peluang untuk berubah menjadi mabni. Nah, salah satunya adalah mabni sukun apabila bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu nun untuk jamak. Jamak muannas. Ya maaf jamak muannas ya betul. Jamak muannas. Nun niswah itu untuk jamak muannas. Gimana? Jelas atau belum atau remang-remang? Ya remang-remang ntar. Ya. Ya, yang penting itu lam amar ya.
Jadi bisa. Jadi yang kalau siswa itu Pak kan nggak dibuang Pak ya kalau menggunakan Enggak, kan domir. Kan cuman domir. dibikin mahal jazm ya Pak. Ya, mabni sukun, mahal jazm. Ya. Jadi seperti itu. Apa namanya? Kalau selama ini kita otak-atik fi'il amr cuma 6 kolom saja, nanti bisa tambah itu. Bisa tambah menjadi, Harus hati-hati. ya kan selama ini Kejebak. mana itu sebentar. Kadang-kadang kalau dilihat sepintas, Pak, membedakannya gimana ya, Pak? Membedakan dengan apa? Fiil fiil amr sama fiil Sama apa ya? amr. Sama, Fi'il amr sama amr. Orang kedua orang ketiga. Ya kan ada bukan, lamnya, selalu ada bukan, lamnya. Lamnya Selalu tulis, ada. lamnya ada. bukan, bukan. Kalau kita ngelihat kan kalau kita di tamis itu kan membedakan fiil mudhari ya Pak ya sama fiil amr ya Pak. Ya jelas beda tuh. Ya kalau dia sukun kan ya Pak ya. Kan fi'il mudhari pasti ada anita. Iya. Oh, Sama Kalau fi'il kalau amr sama kan enggak. kalau sama madi Pak, Kalau fi'il madhi kan enggak ada anitanya. enggak madi sama amr Pak. Madhi sama amar Jadi mirip. untuk kalau 3 huruf pasti beda karena kalau 3 huruf fi'il amrnya pasti harus menambahkan hamzah wasal. Hamzah. Hmm. Tapi kalau yang sudah 4, 5, 6 itu sama. Cara Gimana cara membedakannya Pak? cara membedakannya kalau kayak memahami konteks kalimat. Kalau membedakannya pada teks yang ada harokatnya gampang. Yang agak sulit itu adalah ketika apa namanya? Kalau dia gundul. Kalau dia gundul. Tapi kalau ada harokatnya kita baca Quran ya gampang. Misalkan eh, gini, misalkan ini misalkan ya, gini. Ini dibaca apa? Anzalu. Anzalah. Apa? Anzala. Anzala berarti fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Nah, bisa juga dibaca anzil. Berarti fi'il amar. Anzila. Ya kan? Gitu. Ya. Ya. Cara membedakannya kalimatnya. Kalau dibawa ke fi'il amar kok nggak pantas ya sudah. Berarti kita bikin fi'il. Madi. Madi. Bisa juga menggunakan, ini bisa jadi fi'il mudhari juga. Kalau nazala yanzilu berarti bisa anzilu. Fi'il mudhari aku. Anzilu ya. Bisa juga fi'il mudhari dari anzala yunzilu berarti unzilu. Kan gitu. Biru ya. Bisa juga ini adalah fi'il madhi pasif. Unzila. Tuh, kan macam-macam jadinya. Ya, itu harus kita melihat konteks secara keseluruhan. Sehingga kita bisa memutuskan apakah ini fi'il madhi ya anzala, atau ini adalah fi'il amar anzil, atau ini adalah fi'il mudhari dari nazala yanzilu menjadi anzilu, artinya turun, atau fi'il mudhari dari anzala yunzilu berarti unzilu, aku menurunkan. Nah, kan gitu. Ya, jadi dari satu kata ini saja cara bacanya bisa macam-macam. Kita tinggal mencocokkan dengan rangkaian kalimatnya. Ini cocoknya buat apa? Jadi di situ harus melibatkan feeling juga di situ. Nggak hanya sekedar teori. Kalau teori ini bisa bingung. Di fi'il madhi saja. Kalau fi'il madhi pasti anzala ya. Anzala. Di luar fi'il madhi ini bisa fi'il amar menjadi anzil, bisa Anzil fi'il. atau anzilu. Nah, kalau anzil fi'il mudhari. Ya Menurunkan. iya, kalau anzilu aku turun, kalau unzilu aku menurunkan. Nah, gitu ya. Kan gitu beda. Kalau anzilu aku turun, unzilu aku menurunkan. Anzil turunkanlah. Nah, gitu. Jadi macam-macam. Jadi Oke. kita melihat kalimatnya gitu ya Pak? Wow, harus. Kalau tulisannya gundul.
Tapi kalau tulisannya ada harokatnya gampang. Ya, nah, kalau ada tulisannya gampang. Terutama di Al-Quran kan pasti nggak ada Quran gundul kan. Nggak ada. Quran ada harokatnya itu insya Allah mudah. Kalau lagi baca Quran itu gampang. Tapi kalau sudah kita baca buku yang berbahasa Arab yang tanpa harokat, nah itu baru masalah. Di situ kita harus mikirnya agak dalam gitu. Kalau ketemu dengan sebuah kata yang bisa dibaca macam-macam. Kalau dibaca begini maknanya begini, kalau dibaca begitu maknanya begitu. Nah kita harus mencocokkan kalimat secara keseluruhan. Ini kalau dimaknakan ini cocok nggak? Maknakan itu cocok nggak? Kayak gitu. Jadi kita harus mencocok-cocokkan. Nggak bisa kita sembarangan. Harus. Oke. Gimana? Udah paham ya? Insya Allah. Insya Allah aja deh. Nanti di muka Ragu-ragu. Nanti kan kalau ketemu permasalahannya Pak. Ya. Oke. Nah, jadi nanti ini fi'il amar kan cuma 6 ya. Jadi bisa untuk saya nggak muat kalau di sini harus dipisah. harus bisa. Ya harus dipisah. Bisa satu lembar nggak bisa. Harus jadi 2 lembar. Oke. Ya lumayan lah tambah halaman. Oke. Nah ini kan Di Amr dia Nah, cuma memakai lam sama fa aja ya Pak? lam aja Bu. Oh, Kalau lam aja. fa itu hanya tambahan aja ya. Bisa istiqnaf, bisa jawab, bisa fa, bisa wa. Kan misalkan ada fal yatawakkalil mutawakkilun, ada wal yatawakkal. Wal ada yang pakai wa, ada yang pakai fa. Itu pendahuluan dari lam amar biasanya. Kalau dalam Al-Qur'an lam amar itu kebanyakan sukun, tapi didahului oleh wa atau fa. Tofa, ya. Nah, kalau dalam teorinya ya nggak harus ada fa, nggak harus ada la, maaf, tidak harus ada wa, tidak harus ada fa. Nah, ketika nggak ada wa, nggak ada fa, maka lamnya itu harokatnya kasroh. Tapi dalam prakteknya di Al-Quran itu selalu ada wa atau fa. Maka di situ lamnya sukun, mati. Wal yatawakkal fal Baru itu lam Amr ya Pak. ya, Baru Iya, itu itu ciri-cirinya lam Amr. iya, lam amar itu. Ya. Seperti apa ya? Wal apa namanya? Wal wal tandur nafsum ma qaddamat lewat itu kan ada. Seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Ada surah Al-Hasyr itu ayat 18. Ya, surah Al-Hasyr ayat 18 itu lam amr itu. Wal yatawakkal wal tanzur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Itu contoh dari lam amr. Al-Hasyr ayat 18. Ketemu? pas. Surat 18 ayat berapa Pak? Ayat surat 18. Al-Hasyr itu juz 28. 28. 28 atau 29 ya? 28 Al-Qasas. Bukan surat itu. Al-Hasr itu surat Al-Hasyr. 10. Al-Hasyr itu juz 28. Heeh. Juz 28. Tadi ayat 8 ya. Ayat 8. Al-Hasyr itu surat 59. Surat 59. Surah 59 ayat 8. Silakan Ayat dibuka. 18 tadi Pak. Bukan. Oh, 18 ya? Surat Bentar. 59. Tadi 18 Ayat atau 8 saya bilangnya? 18. 18.
Surat 59 ayat Oh ya, 18. 18 bukan 8. 59 ayat 18. 18. Wahai. Wal tanzur nafsun. Wal tanzur. Bertakwalah. Karena ada kan wal Ya, tanzur itu. ya. Nah, tanzur itu jazm karena jazmkan oleh lam amar. Wal tanzur. Wal tanzur. Nah, terus mungkin juga bisa dilihat di surah Bertakwalah. Ali Imran ya. Ali Imran 122. 122. Ini contoh yang pakai fa, bukan pakai wa. Tadi kan pakai wa. Wal tanzur nafsun. 122 Ali Imran. Ketemu? Wa'alallahi Fal. fal Fal. yatawakkali. Nah, itu kan asalnya ya tawakal, jazm, Fal sukun. ya tawakkal. Nah, karena ketemu al, Heeh. maka dikasih harokat kasroh bantuan itu. Fal Oh, yatawakkalil mu'min. Itu lamnya lam amar namanya. fal yatawakkal. Itu namanya lamnya lam. Fal Amr menjazmkan. menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, udah tahu ya. Ya. Nanti kalau ketemu kayak gitu lagi itu sama. Oke. Nah, sekarang di i'rabnya itu. Di i'rabnya itu seperti kemarin ya, kita bahas bahwa ma ya, khusus ma. Ma itu ada banyak macamnya, ada ma nafi, ada ma isim mausuf, Mausul ada istifham isim istifham, ada isim syarat, syarat ya. ada ma zaidah, ada ma nafi. Nah, ketika ma nafi ada dua macam. Untuk yang ma nafi Biasa ada ma nafi biasa, ada dan ma laisa. nafi seperti laisa. Nah, tentu saja ma yang seperti laisa punya ciri-ciri khas ya. Yang pertama, setelahnya ma itu isim atau jumlah ismiyah. Yang kedua, nanti biasanya jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada khobar, terus khobarnya itu dikasih bi. Yaitu Ya, ciri dari ma ya. Meskipun tidak khobarnya harus. ya tidak harus ada bi-nya, tapi kebanyakan itu pakai bi. Nah, nanti bisa dilihat di catatan yang kemarin yang mengenai bi zaidah ya, bi Ya, zaidah atau ma ciri ma yang seperti laisa. Ma yang seperti laisa itu sesudahnya adalah jumlah ismnya, kemudian tidak terjadi khobar muqaddam, kemudian tidak ada illallah. Itu namanya ma Mana? ya, seperti ma nafi tapi seperti cara Laisa. kerjanya laisa. Oke, sekarang ini ma apa ini? Ma nafi atau ma mausul? Ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Manafi Manafi. seperti Laisa. Oke, ma nafi tapi ma nafi biasa atau seperti laisa? Seperti Laisa. Oke, seperti laisa. Kalau begitu pasti ada isim dan pasti ada khobarnya. Mana isimnya, Ma? Isimnya mah Huwa. Wah, wah. Khobarnya Ma mana? Kabarnya mah Mah mujah. ini Muzah. muzahzihi. Nantinya nggak usah disebut karena dia zaidah. Muzahzihi. Muzahzihi itu isim mufrad. Ya. Oke. Jadi nomor 1 apa? Wah, Nomor 2. ma, Nomor 3. wah, wah, 4. bi, 5. Muzahzihi 6. hi 7. min 8. azab. al-azabi. Azab.
Wawunya apa ini? Istiqnaf, Wawunya haf istinaf, mabni Mabni. fathah, mabni Terus? fathah, Namanya? haf haf nafi nafi, seperti Laisa, Laika. Oke. Mabni. disukun, mabni sukun, Sukun. Oke. Terus buah. isim Indomir domir baris baris munfasil, Mabni. mabni fathah, mabni Mahal. fathah, mahal mahal rafa, Kenapa? sebagai isim ma, isimah, Lima. Oke. Kemudian nomor 4. Bi. hafjar hafjar, zaidah, zaidah, Laika. Mabni. mabni mabni kasroh, kasroh, Di kasroh. Sorong. Kemudian muzahzihi. isim isim mufrad, Mu'rab mabni. mu'rob, mu'rab, Rafa nasab jar. jar, jar, posisi Posisi nasab, posisi nasob, Oke. Kenapa jar? dijarkan oleh bi Kenapa sebagai posisi khobar nasab? ma, Sebagai Oke. khobar. Kemudian kasroh, tanda kasroh. Kemudian nomor 6. Di isim isim domir domir baris Baris mutasil, mabni. mabni mabni kasroh, kasroh, Mahal. mahal jar Kenapa? sebagai namun mudhof ilaih, sebagai mudhof ilaih, Oke. Nomor 7. Min. hafjar hafjar, mabni sukun, Disukun. disukun, Oke. Sekarang al-azabi. isim isim mufrad mufrad, Mu'rab mabni. mu'rob mu'rab, Rafa nasab jar. jar jar, Kenapa jar? dijarkan oleh dijarkan min oleh min. kasroh i'rabnya. Oke. Udah kayak gitu aja. Gampang kan? Ah, Ya, kebetulan gampang ini. kebetulan. Oke. Ya. Nah, ini ada harokatnya yang salah. Saya belum bisa. Oke. Punya Ibu Nelly itu betul semua tuh. Alhamdulillah, Kalau nggak saya salah ya. Kalau nggak salah. yastah, Nah, yustahib, ya, yustahab. yustahib, Yustahabu, yustahabu, Ya, yustahabu. Dia pasti disunnahkan. yustahabu, Terus, liso ibin, ini. Terus, disun, mayakti, mayati. Yustahabu disunnahkan. ini ini bagi orang dijarkan yang oleh mi, orang bagi yang orang yang berpuasa puasa, mayati yang sebagai datang, datang, Oke, ma-nya ma apa ini? ininya Ma- ya, ma, Ma, isim Bila mausul. Isim mausul. betul, Mabni abdi sukun. sukun, Mahal, mahal, ya, apa? sebagai mahal, ini Mahal, mahal apa? Ropa ya Pak? kenapa? Karena dia mudof. Bukan, karena Hah? naibul fa'il dari yustahabu. nahibul fa'il, Naibul fa'il dari yustahabu, karena yustahabu itu adalah fi'il majhul. Fi'il yang pasif. Oke. Itu ya, jadi ini bab tentang hal-hal yang disunahkan untuk orang yang berpuasa. Berikutnya, baca Al-awalu awalu kenapa awalu rofa? pada ada Terus Ada. sahu, takuru khobar sahuru, kena khobar. khobar, Terus ada malah ala sayin ada Sayin. hafjan ala dijarkan oleh Allah, Oke, wa. watak wa khiruhu hatok, Kenapa wa takhiruhu? Kenapa rofa? takhiruhu, maktub Nah, ke maktub dari sahuru sahuru. Oke, terus di li akhiril laili akhirul laili. di akhiril laili. Akhiri kenapa jad? ada li Ada li, al-laili kenapa jad? mudhof ilaih Karena mudof Oke. ilaih, Coba diartikan. Al-awwalu as-sahuru ala syai'in wa ta'khiruhu li akhiril laili. Artinya, yang pertama sahur awal dengan pertama sesuatu sahur, mengakhirkan akhir mengakhirkan mengakhirkan malam. akhir malam, malam ya. di akhir malam, mengakhirkan sahur. Hu-nya itu kembali ke sahur. Oh, mengakhirkan Wa ta'khiruhu dan mengakhirkannya itu maksudnya mengakhirkan sahur di akhiril laili, di akhir malam. di akhir malam berarti menjelang subuh. Nah, jadi sahur itu sudah sunnah ya. Nah, Artinya nggak sahur juga nggak apa-apa.
silahkan. Yang penting kalau sudah fajar jangan makan apapun. Kalau sudah subuh jangan makan apapun. Nggak sahur juga nggak apa-apa, karena sahur itu tidak wajib. Jangan kemudian alasan, kamu kenapa nggak puasa? Karena nggak sahur. Ya. Yang ketiga, Bukan alasan, seolah-olah sahur itu wajib, bukan. Nah, puasa dulu, baru nanti kalau sudah mau pingsan, nah baru makan. udah nggak sanggup ya Pak. Iya, kalau sudah nggak sanggup lagi. Nah, kalau nanti nggak sahur, nanti lapar, nanti haus. Siapa bilang orang puasa nggak apa-apa? Orang puasa itu meskipun sahur juga lapar. Meskipun sahur juga tetap haus kalau siang Haus. hari. Tapi bukan itu alasannya. Nggak sahur kemudian tidak berpuasa. Bukan. Sahur itu sunnah. Lebih sunnah lagi akan mendapatkan Kalau sunnah. diakhirkan. Kalau diakhirkan. Itu sunnah lagi. Gitu. Jadi artinya gini, maksudnya sahur jam 12 malam juga nggak apa-apa. Cuman terlalu awal. Nanti giliran subuh haus lagi. Iya. Jadi akhir-akhir aja biar kuat. Mengakhirkan sahur. Jadi Mengakhirkan sahur. mepet-mepet subuh lah ya. Mepet-mepet subuh itu makin bagus. Ya, Ya. asal tahu aja batas jamnya ya, jangan sampai kelewatan. Belum minum udah azan. Nah, itu nggak boleh. Terus yang kedua. Puasa itu Wasani. Wasani, Wasani ya, nggak boleh wasaniu, nggak boleh. wasani, Ada yang saniu kayaknya. Enggak. Jadi saya wasani. wasani ya, karena kenapa wasani? Dia rofa atau nasab? Karena dia isi mangkus. Betul, isim mangkus. Apa isim mangkus itu? Ya kasrohnya menggunakannya ya Pak. Kalau yang wasani. Isim yang berakhiran ya. Berakhiran ya. Isim yang berakhiran ya itu namanya isim mangkus. Oke, wasani terus? Takjilu. Sebagai kobar. Takjilu. Terus? Fitri. Fitri. Mudofila ya. Artinya? Dan yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka. Berbuka itu wajib atau tidak? Wajib. Ya enggak. Emang enggak, kalau nggak dibatalin Pak. Katanya nggak sah kalau nggak diburu-buru dibatalin. Buru-buru dibatalin. Sebenarnya begitu. Sekarang gini, puasa itu mulai dari apa? Mulai dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Terus? Sampai tenggelamnya matahari. Nah, begitu matahari tenggelam atau otomatis sudah batal. Oh. Begitu tenggelam matahari ya sudah. Hanya kita itu boleh makannya itu loh. Makannya ntar jam 9 juga nggak apa-apa. Ntar jam 12 malam juga nggak apa-apa. Nggak sempat. Ya, maksudnya dibatalkan gitu dulu Pak, minum dulu. Sekarang gini, sempat minumnya itu jam 9 malam. Apakah kemudian puasanya belum batal? Ya sudah. Walaupun belum minum Pak. Iya, kan sudah batal. Puasanya berarti bukan untuk kita. Sudah berakhir kan gini. Puasa itu dimulai dari fajar, terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Iya. Maksudnya yang nggak boleh makan itu adalah, gitu kan? Adalah di setelah fajar dan sebelum terbitnya tenggelamnya matahari. Kalau sebelum setelah tenggelamnya matahari, sebelum terbit fajar boleh makan nggak? Boleh. Sebelum fajar boleh makan nggak? Boleh. Apakah harus makan? Tidak. Nah iya. Berarti kalau sudah fajar, kalau sudah tenggelam, boleh makan nggak? Boleh. Apakah harus makan? Harus. Ya enggak. Udah lewat waktu. Orang, ya iya, tapi kan niatnya udah nggak puasa. Hanya boleh makan, gitu aja. Mau makan, mau enggak, mau terserah. Silakan. Katanya pahalanya lebih besar Pak kalau tepat waktunya Pak. Pahala itu jangan kemudian mengaburkan hukum. Iya, berpahala tapi hukumnya wajib atau sunnah kan gitu. Sunnah. Iya. jangan mengaburkan hukum.
Puasa itu diawali terbitnya fajar dan berakhir ya, bukan mengakhiri. Diakhiri atau tidak sudah berakhir. Puasanya itu sudah berakhir. Sama dengan Lebaran ya udah berakhir ya puasanya. Ya. Sudah berakhir, mau diakhiri, udah berakhir dengan otomatis. Masalah kemudian mau makan itu sunnah gitu loh. Ya. Ya, Nah, biar ususnya nggak lengket. kosongan kelamaan. Iya, kalau Kosongan kelamaan kelamaan. kan iya Nggak ada lengket. lagi yang diputar, yang diolah. Batu dulu Nah, enggak. seperti Makan rebus. itu makin cepat, makin bagus gitu loh. Berarti kalau melambatkan haram atau tidak? Tidak. Enggak. Oh, Enggak. sunnah. Masa lawannya sunnah langsung haram? Lawannya sunnah itu makruh, jangan haram. Jangan Oh, jangan mengalami lompatan gitu. Ya, ya. Jadi kalau misalkan nih, fasting maghrib, saya makan boleh nggak? Boleh? Boleh. Boleh. Kalau saya nggak makan boleh nggak? Boleh? boleh, Saya tunda ntar deh setengah jam lagi. Boleh kan? Boleh? Boleh. boleh. Iya, mereka kan tidak Boleh. wajib mengakhiri, sudah otomatis berakhir. Tapi maksudnya gitu, Pak, kalau kita Nggak masih dibatalin bisa minum gitu, minum, Pak. kenapa kok kita nggak minum gitu loh, Pak? Sekarang misalkan begini nih, jangan membayangkan kita itu di rumah dengan nyaman saja gitu kan. Iya. Misalkan kita itu ada misalkan di perjalanan, ya, di Oh, perjalanan. ke sana sini jauh. Tapi udah disiapkan kan minum sebelumnya gitu loh, Pak. Ntar lagi mau Ya, azan gitu. ya itu berpikir yang ideal. Kita itu Kalau coba yang tidak ideal lah. Misalkan begini, kita tuh nggak persiapan sama sekali. Berharap itu ketika maghrib sudah nyampe di tempat dan kita dapat Iya, dengan ternyata mudah macet. mendapat. Ternyata macet, ke pinggir nggak bisa, mau ditinggal kendaraan juga nggak bisa, masa di tengah-tengah itu. Mau minggir kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Sedangkan pedagang asongan tuh nggak ada misalkan. Kita kejebak macet di tengah-tengah. Apa yang kita lakukan? Ya nunda lah. Itu kan nggak buka. darurat, Pak. Loh, darurat itu kalau dibilang wajib. Iya. Ya. Kalau dibilang wajib, kalau dibilang darurat. Lah kok sunnah kok darurat? Nggak perlu. Kita pernah nggak bilang, apa sekarang gini, apakah setiap malam kita sholat, pasti sholat tahajud? Enggak. Tidak. Enggak. Ketika kita nggak sholat tahajud, bilang darurat nggak? Nggak ada Enggak. tuh kata-kata karena sunnah gitu. Nggak ada kata-kata darurat. Darurat itu akan muncul ketika berlawanan dengan hal yang wajib. Wajib. Nah, iya. Nah gitu. Iya. Jadi kalau yang wajib baru darurat itu muncul. Iya. Oke ya. Iya. Jadi menyegerakan berbuka itu sunnah. Bukan wajib ya. Nggak ada Iya. menyegerakan. Jadi maghribnya jam 6 misalnya. Nanti bukanya jam setengah 7. Boleh kan? Boleh. Berarti tidak wajib. Ditunda lagi jam 9. Boleh nggak? Boleh. Orang nggak wajib. Cuman lebih cepat, lebih baik. Pun masuk angin. Ya iya, kalau nggak takut masuk angin, nggak apa-apa. Oke ya. Apalagi kalau apa namanya usia makin bertambah itu kan gampang masuk angin gitu ya. Iya. Iya. Kayaknya kalau masih muda dulu gampang, kuat aja. Iya. Masih tahan. Sampai selesai sholat tarawih masih kuat. Nah, ya. Oke ya. Sekarang nomor 3. Coba dibaca lagi. What? Wasal itu Wasal isu Kenapa tadi itu? sebagai mubtada, Terus? sebagai mubtada ada Da'au, Dua'u. adu'au Kenapa? sebagai kobar, kobar Terus? akibat Kenapa akibat? akibat karena fitri. itu termasuk zoro Pak. Oke, zorof. Akibat itu zoro, Pak. Oke, terus? Ya, betul zorof. Terus? Fitri, Kenapa? fitri sebagai mudhof ilaih, Oke, Udah terus? pilih bil maksuri karena ada bi. Oke, artikan. Artikan. Tiga Yang ketiga berdoa setelah berbuka puasa dengan yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Oke. Nabi. Oke, sekarang gini, kenapa sesudah berbuka menggunakan akibat, tidak menggunakan ba'da? Ya, kenapa ya, Pak? Akibat.
Coba Iya di ya, situ kenapa ya? di kamusnya itu saya kasih arti apa? Akibat. Setelah. Nah, Setelah aja ya. setelah, Ya. ya, Oke, Setelah. jadi gini, bedanya dengan ba'da. pada juga sesudah. Sudah sama. Sama tapi maaf, serupa tapi tak sama gitu. Jadi gini, kalau ba'da sama akibat memang kalau sekilas sama-sama artinya sesudah. Tapi kalau akibat itu sesudah tapi segera. Oh, Segera sesudah. Dengan Segera. segera. Jadi mepet banget gitu ya. Oke. Biasanya kalau kita buka puasa, gimana? Kalau misalkan mendengar tanda maghrib itu, yang kita lakukan apa? Apa dulu? Siap-siap buka. Iya, yang ketika sudah pasti ini maghrib udah masuk nih. Yang kita lakukan apa dulu? Berdoa. Doa dulu atau Berdoa minum dulu. dulu? Minum dulu. Minum dulu atau berdoa dulu? Minum Minum. dulu. Dulu. Minum dulu, terus doanya di mana? Ya, setelah Doanya. setelah meneguk minum itu, Pak. Oke. Bukan doa dulu kan? Bukan. Ya. Bukan dung, Dulu dung. sih doa Ya, dulu ya. biasanya Kalau doa apa? dulu memang iya, Pak. Sahabat Sebelum waktu Sahabat. megang minum itu langsung baca doa kalau dulu, Pak. Doanya apa doanya? Bismillah kalau itu. Enggak, kalau dulu kan bukan itu. Uruku Allahumma lakasumtu wa bika amantu dulu, Pak. Ah, ya. Oke, sama-sama boleh silakan doa. Iya. Oh, boleh. Nah, terus biasanya kan doa dulu baru Bismillah minum gitu kan? Ya. Coba di sini. Yang ketiga itu berdoa sesudah membatalkan puasa. Jadi Jadi sesudah minum. Nah, minum ya, Pak. Ya. Coba yang doa yang pakai zahabal zama'u. Zahabal zoma'u wa talatil uruku wa sabatal ajru. Insya Allah. Oke. Insya Coba Allah. gini. Artinya Sudah basah Telah tenggorokan. menghilangkan haus. zahabal zama'u. Telah hilanglah Telah dahaga. hilang dahaga. Obzallatil uruku dan telah basahlah apa? Basah. Basalah tenggorokan. Nah, telah basah berarti sudah minum belum? Udah. Sudah. Ya iya, bukan doa dulu gimana basah itu kan belum minum. Dulu sih doa dulu, Pak, tapi sekarang Atau udah ini. ada yang menggunakan Allahumma lakasumtu. Ya kan kan? Wa bika Ya. amantu ala. Nah, kalau itu dulu sebelum minum itu, Pak. Nah, Sebelum kan pakai fi'il madhi juga. Lakasumtu. Wa ala rizqika aftartu dan dengan rizkimu lah kami telah berbuka. Telah berbuka. Bukan belum berbuka. Oh, telah. pakai madi ya, Pak ya. Pakai fi'il madhi. Bukan akan berbuka ya, Pak. Bukan. Jadi tetap salah dong. jadi Sebelum dari minum. dua versi doa itu semuanya menggunakan fi'il madhi. Nggak ada yang pakai fi'il mudhari. Oke Telah ya. berbuka. Makanya di sini dibahasakan segera sesudah berbuka. Segera sesudah membatalkan puasa. Tuh. Jadi minum atau apapun itu mengkonsumsi sesuatu itu hanya simbolis sebenarnya. Sebenarnya dengan maghrib itu sudah batal puasanya. Cuman diistilahkan dengan membatalkan, meyakinkan bahwa puasanya sudah dibatal. Itu sunnah. Terus berikutnya. Warabi'u Terus tafsiru khobar Soimina. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya, tanda jarnya menggunakan ya. Ya. Jamak mudzakkar. Jamak. Zakat. Artinya yang keempat. Yang keempat memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, itu pengen dapat pahala tambahan ya, bukan hanya berbuka sendiri, kalau perlu berbagi untuk memberikan buka puasa kepada orang. Karena bisa jadi sudah maghrib orang itu nggak punya rezeki untuk berbuka, jadi dia tahan laparnya itu, sehingga kemudian bisa jadi rezekinya masih ntar jam 9 malam atau jam 8 malam. Tapi kalau disegerakan kita dapat pahala menyegerakan, pahala memberi, dan juga pahala untuk menolong orang untuk menyegerakan berbuka. Jadi bisa double itu pahalanya. Jadi orang itu menyegerakan berbuka sehingga mendapatkan sunnah,
Padahal kita adalah orang yang berkontribusi, jadi kita juga ikut kecipratan gitu. Ya. Kecipratan sunnahnya, sunnah orang itu. Oke, warrabi'u tafsiru sha'imina. Terus yang kelima. Wal-khabisu Misu sebagai mubtada, ada al-ittisalu tasalu anil janabati. janabati Jangan anil bagi. janabati. Hai- Ada Aidi Oh, Haidi. Ada al-aidi wawatof. Hai Terus maktub qabla wanifasu. sifasi. Oh, nipas. Oh, salah saya. karena dia maktub Maktub lagi. qabla Maktub ya. fajri. Qobla Fajri. fajri. Qoblanya dzaraf. Fajrinya sebagai mudhaf. Mudhof ilaihi. Oke. Apa artinya? Dan Jadi yang kelima kelima dari janabah dan hadas dan dan nifas hadas sebelum dan fajar. nifas sebelum fajar. Oke, Dan nifas. jadi intinya punya hadas besar ya. Mandi wajib, mandi wajib. Ya. Mandi wajib baik itu karena wajibnya karena junub, baik itu karena berakhirnya haid atau berakhirnya nifas. Ya. Itu sunnah kalau mandinya sebelum fajar. sebelum fajar. Kalau mandinya sesudah fajar ya nggak apa-apa, puasanya Nggak. sah. Puasanya sah. Subuhnya terlambat. Ya, cuman ya itu tadi ketik mandinya kalau mau subuh karena mau mandi sebelum subuh mungkin lagi musim dingin misalkan, kedinginan. Takut kedinginan, jadi daripada sakit, masuk angin dan lain-lain, bisa menimbulkan demam dan lain-lain, ya sudah ditunda ya beberapa menit setelah adzan subuh. Nah itu nggak apa-apa, cuman nggak dapat sunnahnya. Puasanya sah, artinya tidak harus mandi sebelum subuh, boleh mandi sesudah subuh. Subuh. Baik itu karena yang penting mandi wajib. Mandi wajib itu kan bisa karena junub, bisa karena haid, sudah selesai ya. Selesainya pas malam hari gitu kan. Jadi ya, paginya atau siangnya sudah bisa berpuasa. Mandinya tidak harus sebelum subuh. Itu sunnah saja. Jangan dibela-belain sunnah kemudian menyebabkan sakit, demam dan lain-lain. Ya. Jadi itu seperti usaha yang konyol itu ya namanya. Memaksakan sunnah tapi kemudian mendapatkan kesulitan setelah itu. Nah, kita nggak boleh mengejar sunnah tapi kemudian mendapatkan kesulitan. Wajib saja bisa kita abaikan kalau itu mendatangkan kesulitan, apalagi yang sunnah. Ini harokatnya, ini jabatannya. Oke. Jadi itu posisi-posisinya ya, loro, kopada, khobat, dan lain. Oke, nanti kita kirimkan hasil akhir. Sekarang yang berikutnya untuk perubahan ini. Ada faal tuh. Faal tuh dengan modal dan non wawu, maka bunyi aslinya apa? Danau. Danautu. Oke, binanya. Binanya nakis wawi. Sirahnya. Madi. Madi. Oke. Kaidahnya berapa? Tidak perlu Tidak perubahan. ada kaedah. Kenapa tidak perlu? Pahat. Karena enggak apa ya, Pak, wawu jawab di akhir dan masih nomor Wawi 3. akhir. tiga huruf ya, Pak. Wawu di akhir dan posisinya wawu di akhir dan masih nomor 3 dari depan. Jadi nggak perlu ada perubahan. Ada perubahan itu kalau sudah nomor 4 dan seterusnya. Nomor 4. Di akhir dan nomor 4 seterusnya itu baru harus dirubah. Nah itu sebagaimana yang kedua ini ya. Kalau itu Ya. ada af'al tuh, maka bunyinya apa? Ada now. Nah, coba atnautu ya. Nah, sekarang wawu di akhir nomor berapa? Nomor 4. Nah, baru ada perubahan nggak? Ada. Kalau sudah nomor 4, 5, 6 dan seterusnya itu baru ada perubahan. Binanya dulu sama ya kayak tadi ya. Nakis sama. Nakis wawi terus sigotnya Madi. mati sama. Karena ini sudah nomor 4 maka diapakan? Wawu diganti ya karena jatuh di akhir kata. Oke. Menjadi
menjadi adnaitu. Kaidah berapa? Kaidah Kaidah 6. Sudah selesai. Saya yang belum diisi, itu yang belum diisi. Jadi belum dikirim. Nggak apa-apa, santai Belum aja. diisi. Jadi gitu cara ini ya. Kalau sudah di akhir, kita lihat dulu dia nomor berapa nih. Karena kalau wawu itu berubah jadi ya kalau sudah nomor 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau masih nomor 3, nggak perlu ada perubahan. Nomor 3 enggak. Nggak perlu. Karena kaidah 6 itu bunyinya harus minimal nomor 4. 4 dan seterusnya. Rabi'atan fasahidan fit tarfi. Dia menjadi kata dasar yang paling buncit, paling akhir. Tapi harus nomor 4, minimal nomor 4. Jadi adna itu. Oh. Menjadi adna itu. Ya, sekarang silakan sekarang ayat berapa? Ayat 140 ya. Ya, 140. Ada satu kotak di situ. Sekalian itu 141 sekalian. Karena 141 itu persis sama dengan ayat 134. Di atasnya itu 134 persis. Persis sama. Tidak ada yang tidak kurang, tidak lebih. Semuanya persis. Satu huruf pun tidak ada yang berbeda. Dan Itu 134 ya. 134 sama 131 persis sama. 4. Ya. 134 dan 141 itu sama. Persis. Oke? Silakan diartikan. Di kotak itu katama itu artinya menyembunyikan. Menyembunyikan. Fi'il apa? Fi'il madhi. Oke, fi'il madhi. Binanya apa? Binanya fi'il madhi, binanya nafis. Lihat ada huruf ilahnya. Apa? Ada huruf sakitnya nggak katama itu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu apa namanya? Berarti dia apa ya kemarin tuh? Kalau nggak ada apa namanya? Sahih. Oh, ya. Iya, binanya sahih. Binanya Kan nggak ada kan? ya. Kalau nggak ada yang sakit berarti kan sehat. Sehatnya apa? Sohih pun ya. Ya. Sekarang coba diartikan langsung ya. Ini kan udah nggak ada kotaknya. Maksudnya udah maklum lah artinya. Nah, sekarang langsung. Amtakuluna. Ataukah kalian berkata, ataukah kalian berkata, Inna Ibrahim. sesungguhnya Ibrahim dan Terus? Ismail Terus? dan Ishak Terus? dan Yakub wal asbato dan anak cucu Yakub dan anak cucunya kanu hudan aw nasar. mereka adalah orang Yahudi. Atau Nasrani. Apa maksudnya ini? Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati kanu hudan aw nasar. Apakah kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani? Jadi ini sebenarnya ngomongnya satu-satu ya. Jadi ketika audiensnya lawan bicara ke orang Yahudi, kalian Yahudi, apakah kalian hendak mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan semua keturunan dari Yakub itu adalah orang Yahudi? Ketika berhadapan dengan orang Nasrani, hai orang Nasrani, apakah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya itu adalah orang Nasrani? Maksudnya akidahnya sama dengan orang Nasrani yang sekarang kamu jalani. Apakah kemudian Nabi Ibrahim itu juga menuhankan Isa dan menganggap Isa itu adalah anak Tuhan? Enggak, jelas nggak mungkin. Ketika Nabi Ibrahim ada, Nabi Isa belum lahir. Nah, terus Tuhannya siapa kalau Tuhannya belum lahir? Gitu. Ya, jadi kata ketika berhadapan dengan orang Yahudi pun begitu.
apakah kalian hendak mengatakan itu mengklaim, apakah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu ibadahnya sama seperti kalian orang Yahudi? Ya jelas nggak sama. Karena pertama masing-masing nabi itu punya syariat masing-masing. Oke, kanu hudan aw nasara. Terus kul Kul. Katakanlah, antum apakah kalian Apakah kalian a'lamu. telah mengetahui Ayo coba. lebih A'lamu itu mengetahui, lebih tahu. Yang lebih mengetahui boleh. Amillah ataukah ataukah tahu Allah. Allah Jadi gini, am itu apa artinya am? atau ami ataukah Ataukah. Apa bedanya dengan au? Masih ingat bedanya dengan au? ataukah ami. Jadi au sama am itu, au menggunakan waw atau am menggunakan mim itu sama-sama harf ataf. Yang Oh, artinya ami atau juga ya. ataf juga. Dan sama-sama mempunyai makna atau. Cuman bedanya kalau au itu digunakan pada kalimat pernyataan, kalimat biasa. Sedangkan kalau am itu atau tapi digunakan dalam kalimat tanya untuk bertanya. Itu bedanya. Maka pertanyaannya apakah kalimat ini sebuah pertanyaan? Apakah ya? Ya, Apakah ada. Allah? Ya. Mana istifhamnya mana? Kata tanyanya mana? Allah ya. A, Allahu. A, Apakah Allah? Inilah A. Setelahnya kul itu ada A, itu harf istifham. Ya, Itu kata tanya. Apakah kalian? Nah, itu pertanyaan. Makanya di sini apakah kalian ketika ingin memasukkan atau itu tidak boleh menggunakan au, harus menggunakan am. oh Gitu ya. Harus menggunakan am, nggak boleh pakai au. Oke, sekarang a'lamu itu fi'il atau isim? A'lamu. Il. Fi'il atau isim? A'lamu Itu lebih mengetahui. isim itu Bu Lydia masih mute itu. Kayak kedengaran suaranya. A'lamu isim. Oh, isim. Jadi kalau jawab agak kedengaran. Fi'il atau isim a'lamu? isim Isim apa? I- Isim apa namanya? A'lamu tapi il. Itu apa namanya. tahlil Apa? Ayo. tahlil Tafzir. tahlil Ya, bukan tahlil ya, tahlil Ya. tafdil. tafdil Bukan tahlil, tafdil. 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 Mantap. Dulu sudah pernah kan kita bicara di isim belum komparatif sama superlatif tafdil. isim tafdil ada ya Tafdil ada itu untuk komparatif atau superlatif. Superlatif. belum diteliti Itu isim sudah bikin catatan belum? udah Pak Sudah ya? cuman dikasih itu aja yang af'alu kabirun akbaru sogirun Ya. asguru Isim. azimun akzamu Sudah saya kirim ininya, apa PDF-nya? Ada PDF-nya nggak? Oh, itu iya. aja Pak itu aja Belum. PDF-nya Pak Isim tafdil judulnya apa? komparatif dan superlatif Nama filenya apa? ya komparatif dan superlatif aja Pak Oh gitu. ya sedikit ya. Itu aja. cuman itu aja ulang lagi ada af'alu terus Oke. kabirun akbaru Oke, jadi ini isim tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris itu bisa komparatif, bisa superlatif. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara komparatif sama superlatif untuk perbandingan atau yang mempunyai makna paling. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu kalau untuk komparatif kan menggunakan apa? ER ya. Perbandingan itu menggunakan ER. Misalkan apa?
besar. lebih besar. Itu big menjadi bigger, Bigger. gitu kan? Nah, Ya, tapi kalau untuk superlatif yang paling besar itu biggest, gitu kan? IST ya, biggest. Oke. Kalau dalam bahasa Arab, baik itu untuk komparatif maupun superlatif itu disamakan rumusnya. Rumusnya satu rumus, tapi dua fungsi. Satu rumus tapi dua fungsi. fungsi. Bisa untuk berfungsi komparatif, bisa juga untuk berfungsi superlatif. Ini dalam bahasa Arab. Namanya isim tafdil. Ya, Ya, namanya isim tafdil. iya. Nah, Tafdil. isim tafdil itu kalau bagaimana cara membedakan apakah dia sebagai superlatif atau komparatif? Ya, sama seperti tadi, seperti yang lain-lain. Cara membedakannya harus dari konteks. Biasanya kalau tidak ada kata-kata dari gitu ya, biasanya itu pakai yang paling seperti Allahu Akbar. Ya, Allah, Allah itu paling besar, maksudnya maha besar. Allah, Tapi Maha kalau Besar. ada kata-kata dari, dia titik-titik dari, dia lebih besar dari, dia lebih pinter dari, kan gitu. Ada darinya. Itu biasanya begitu. Nah, isim tafdil, isim yang komparatif sama superlatif itu, rumusnya, polanya adalah menggunakan pola af'alu. Af'alu. Pakai hamzah depannya, ditambah hamzah. Dan tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena semua isim tafdil yang beraturan itu pasti ghairu munsharif. Yang menggunakan wazan af'alu untuk isim tafdil itu pasti ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Sama seperti kita membaca takbir, Allahu akbaru, nggak boleh akbaru, ya. Allahu akbaru, bukan akbarun. Qaribun, qaribun dekat. Kalau lebih dekat atau paling dekat, maka bahasa Arabnya adalah Itu tidak bertemu. qaribun menjadi Akrobu. aqrabu. Akrobu. Nah, lebih dekat. Kalau ba'idun jauh, kalau lebih jauh, Lebih jauh. Ab, a, ab'adu. abad, Ab'adu. Makanya abad, tadi ada alimun mengetahui, kalau a'lamu lebih mengetahui. malu, A'lamu ya. A'lamu itu. alam, Oke. Jadi kalau orang Yahudi mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu adalah orang Yahudi, sebaliknya orang Nasrani pun mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu juga sama akidahnya sama seperti orang Nasrani, maka Nabi diperintahkan Allah untuk bertanya, wahai ahlul kitab, wahai Nasrani, wahai Yahudi, antum a'lamu amillah? Artinya apa? Apakah kalian telah Yang lebih tahu itu kalian yang atau Allah? lebih mengetahui dari Allah, Apakah kalian itu lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? lebih tahu. Yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu antara kalian sama Allah? Kan gitu kan? Iya. Maka oleh karena itulah maka waman azlamu. Man azlam. Nah, ada azlamu lagi. Iya. Adalah Man di lebih, sini untuk istifham, untuk bertanya. Lebih Man, zalim. oh, man siapa? Man waman man, azlamu, dan siapakah azlamu yang lebih zalim? Lebih baik lebih zalim Mimman, dari dari orang orang yang yang kata masyahadatan, mengetahui, yang menyembunyikan menyembunyikan syahadatan, syahadat, kesaksian, kesaksian indahu, ya, di sisinya. di minallah, sisi dari Allah. Dari Allah. Jadi mereka itu oleh Al-Quran disebut dengan adalah orang yang menyembunyikan kesaksian. Apa yang mereka sembunyikan? Kesaksian mereka di dalam Taurat maupun di dalam Injil bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Jadi yang mereka sembunyikan itu akhirnya biar nggak ketahuan mereka rubah, mereka hapus dari ayat tertentu yang ada penyebutan nama Muhammad.
Jadi ini bertanya tapi sedikit menyindir sebenarnya. Ayo, siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Siapa? Ya mereka. Ada nggak yang lebih zalim di antara orang yang daripada orang yang menyembunyikan kesaksian? Nggak ada. Dalam bahasa gampangnya begini, orang yang paling zalim adalah orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah. Terus wamallahu bighafilin. Manya apa itu? Hafnafi Nafi seperti apa? Laisa, Oke. seperti Laisa. Baik. Coba langsung diartikan wamallahu bighafilin. Dan tidaklah Allah Lalai. akan lalai. Nggak usah akan. Allah Karena lalai. Allah karena lalai. ini jumlah ismiyah itu terbebas dari waktu. Oh. Ya, jumlah ismiyah itu tidak boleh menyertakan waktu kecuali kalau ada kana. Bekerja. Dan tidaklah Allah lalai atau lengah amma ta'maluna Adapun Dari apa Dari. yang kalian kerjakan. dari apa Kalau- yang kalian kalau yang- kerjakan. Kalau yang artinya adapun itu pakai hamzah amma. Kalau ini pakai ain amma dari ya. Amma. Dari apa? Apa yang kalian kerjakan. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu menyembunyikan ayat-ayat yang di situ terdapat tercantum saksian tentang kenabian Muhammad dan seterusnya. Oke, ayat 141 itu sama seperti ayat 134. Langsung Iya. diartikan. Kalau ayat 134 sudah bisa diartikan, maka ini sudah pasti. Tilka ummatun qad khalat. Apa artinya? Tilka Umat itu Itu adalah umat. itu adalah umatku. Qad khalat Sungguh yang sungguh telah berlalu. berlalu. telah berlalu Jadi Baginya apa yang ia diusahakan, Ia telah tidak usahakan ia telah usahakan bahkan dan kalian baginya kalian, maka betul dan bagi kalian dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. usahakan. Artinya dosa, kesalahan itu semuanya ditanggung masing-masing. Iya. Kita tidak perlu menanggung dosa generasi yang lalu. Orang lain. Tidak perlu menanggung dosa generasi sebelumnya. Mereka, kita. Wala tus'aluna. Dan kalian tidak akan ditanya kalian atau ditanya. ditanya itu maksudnya dimintai pertanggungjawaban. Dan kalian tidaklah ditanya atau dimintai pertanggungjawaban amma kanu ya'maluna Tentang apa yang mereka mengerjakan. Mereka kerjakan. Mereka telah kerjakan. Mereka telah kerjakan. Ya, sudah. Jadi kita tidak ditanya Enggak. apa yang mereka kerjakan. Iya, ngapain? Mereka sendiri punya usaha sendiri, kita juga punya Sendiri. usaha sendiri. Shadaqallahul adzim. Saya. Habis nih buku ini, Pak. Habis, ya. Nomor urut berikutnya. Oh iya, habis sampai 20 halaman 20 ya. Oh ya. Ya. Mau dicetak sendiri. Mau dicetak, dikirimkan PDF-nya atau Bikin PDF aja, Pak. Oke. Nanti di sini nanti. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada masalah? Kalau tidak ada, ya, berarti hari ini cukup ya, cukup dulu. Ya, Pak. Silakan berdoa. Allahumma Ambil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna wa warzuqna tilawatahu
ana al-laili wa atrafan nahar واجعله لنا hujjatan ya rabbal alamin. سبحانك اللهم Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.